bersamamu. Para saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, para rasul mendapat kecaman yang luar biasa. Mereka dilarang untuk berbicara tentang Yesus yang telah bangkit. Namun para rasul tidak takut akan kecaman itu, akan teguran itu. Bahkan Petrus dan rasul-rasul lain berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Petrus dan rasul-rasul mempunyai tanggung jawab yang penuh untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Kristus selama ia bersama dengan mereka. Karena Kristuslah sebagai Sang Juru Selamat yang akan membawa kehidupan bagi manusia, membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya padanya. Barang siapa taat kepada anak, ia akan melihat hidup. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia akan melihat murka, artinya kebinasaan. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk selalu setia pada iman kita, walaupun kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai problem, kesulitan, terlebih saat-saat ini. Semoga iman kita tidak goyah, semoga iman kita semakin teguh. Mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan suci ini. Kita menyadari segala kekurangan, kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Hesoaya aku siterdaga, Hesoaya aku siterdaga. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Ekeriso aku siterdaga, Ekeriso aku siterdaga. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Hesoaya aku siterdaga, Hesoaya aku siterdaga. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu, agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Engkau selalu memberi kekuatan pada kami semua dalam menghadapi situasi kami saat ini, teristimewa menghadapi virus corona. Semoga Engkau melimpahkan kebijaksanaan kepada setiap pengambil keputusan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan sepenuhnya, sehingga banyak orang mendapatkan keselamatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak
dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari musuh bumi, dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Karena telah melihat aku engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksian itu.
Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Kita sampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas sabdamu yang menyapa kami pada pagi ini, supaya kami tetap senantiasa menjadi saksi-saksi kebenaran, menjadi saksi-saksi di mana Engkau telah membangkitkan putramu dari alam maut. Jadikanlah kami saksi-saksi hidup tentang kebangkitan putramu. Kami mohon. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana saudara-saudari kami yang mengalami banyak penyembuhan saat ini dari pandemik virus corona. Semoga kesembuhan-kesembuhan yang lain juga Engkau anugerahkan kepada masyarakat dunia ini dan juga khususnya di Indonesia ini, supaya makin banyak orang yang mengalami kesembuhan, mengalami kesegaran karena serangan virus corona ini. Dan berkatilah juga para dokter, para tenaga medis yang senantiasa setia, bahagia, gembira untuk melaksanakan tugas panggilan mulia ini. Kami mohon. Kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin agama, supaya dengan kehendak baik mereka juga mematuhi aturan-aturan dan upaya-upaya yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Semoga pemimpin-pemimpin agama mereka mengupayakan juga menyampaikan hal-hal itu kepada umat yang digembalakannya. Kami mohon. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami Muslim yang akan mengawali masa puasanya. Semoga masa puasa ini juga membuat saudara-saudari kami ini makin bahagia, makin gembira, makin mendalami karya-karya ciptaan-Mu. Semoga mereka juga mengalami rahmat karena mengalami masa puasa dan juga dalam situasi pandemik virus corona ini. Semoga saudara-saudari kami tidak surut semangatnya untuk melakukan ibadah puasa ini. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk bangsa dan masyarakat kami Indonesia ini, supaya kami juga bisa menahan diri, menahan egoisme kami untuk tidak melakukan perjalanan-perjalanan keluar dari lingkungan kami, supaya kami mampu untuk memutus penyebaran virus corona ini, sehingga kami semua bertanggung jawab atas kesehatan orang dan siapa saja yang bersama dengan kami. Kami mohon. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah Bapa sumber kesucian, terimalah kiranya doa yang kami panjatkan kehadiran-Mu bersama persembahan ini. Semoga kami layak untuk menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan dibangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermandat muliakan keagungan sambil tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah dalam kekasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus kami memohon mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan
Paus kami Fransiskus dan administrator apostolik kami Monsignor Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang teristimewa saudara-saudari kami yang menjadi korban pandemi COVID-19, dan juga umatmu dari paroki kami yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah lakukan pujian syukur kita dengan mengulangi doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi selamatkan kami dari jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti tidak berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai meninggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan Roh-Mu, sesuai dengan kehendak, sebab Engkaulah perantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus, Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pada umat Paroki Santa Maria yang mengikuti perayaan pada pagi hari ini, sekali lagi kami tegaskan bahwa pelayanan untuk orang-orang sakit, pengurapan bagi mereka yang sakit, atau mendoakan mereka yang berada dalam saat-saat yang sulit, secara langsung kami tegaskan lagi bahwa untuk sementara ini kita harus saling memahami, karena ini himbauan dari keuskupan, karena kita semua mau saling menjaga untuk dapat bebas dari virus corona ini. Mohon pengertian dari seluruh umat Paroki Santa Maria. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dan mereka semua yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus.